Israel yang memaksakan dan akhirnya Trump menerima saran itu, mengira bahwa dalam 48-72 jam Iran bisa tumbang. Kemungkinan besar file Epstein itu dipakai oleh Netanyahu untuk blackmail ya, memeras Trump supaya akhirnya mau menyerang Iran. Halo rekan-rekan NTV, kita ketemu lagi di program DPO dari Pulau Mas, masih bersama saya Ismoko Wijaya. Kali ini kita masih membahas soal konflik Timur Tengah, Amerika, Iran, dan Israel. Di sebelah saya sudah ada narasumber yang sibuk sekali, saya lihat di YouTube belakangan ini muncul terus. Beliau adalah Ibu Dina Sulaiman, pakar analis geopolitik Timur Tengah dari Universitas Padjadjaran. Ibu, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Ismoko. Terima kasih. Terima kasih udah hadir, Bu, di sela-sela kesibukannya dari jadi narsum di mana-mana. Saya lihat bahkan ada podcast kasta tertinggi ada di situ, Ibu. Bu, ini pertama Bu, kita bahas update soal Iran, Bu, Selat Hormuz ya. Kita lihat terakhir ya, mungkin Bu mau dikoreksi kalau saya ada ini. Amerika memblokade Selat Hormuz gitu ya. Kita lihat deadlock perjanjian, kesepakatan yang dimediasi Pakistan gitu antara Iran dengan Amerika. Ini gimana, Bu? Logika memblokade Selat Hormuz, area Iran, gimana? Saya nggak kebayang blokade mereka, mengerahkan militer atau ancam mau nembak-nembak ngejar-ngejar kapal lain katanya. Iya, sebenarnya ini lucu sekali ya. Kalau di media sosial tuh, kalau di Facebook ya, kalau kita diblokir sama orang, kita nggak bisa balas ngeblokir ya. Iya, kita udah diblokir nih, terus kita ngeblok. Padahal kita udah diblokir ya. Nah, yang dilakukan Trump tuh kayak gitu tuh, udah diblokir sama Iran, dia balik ngeblokir Iran gitu ya. Lucu juga Tapi secara teknis memang ini sulit sebenarnya untuk dilakukan oleh Amerika Serikat. Jadi yang namanya Selat Hormuz itu kan sekitar 33 kilo ya, antara Iran sama Oman. Itu kecil banget sebenarnya kan. Lalu apa yang mau dilakukan oleh Amerika Serikat untuk memblokir ini? Dia hanya cuma bisa sampai di luar. Di luar. Iya, jadi jauh lah. Kapal-kapal. Iya. Ada 2 kabarnya kapalnya Amerika Serikat masuk. Jadi kapal induk, bukan kapal induk, kapal penyerang gitu. Penyerang cruiser. Ya, nah tapi sebenarnya logikanya dengan cara apa dia bisa menghalangi kapal-kapal yang keluar atau yang mau masuk. Ya. Satu-satunya cara tentu dengan menembak ya. Iya. Karena kalau misalnya biasanya sih dalam kondisi kayak gitu tentu ngasih peringatan dulu. Anda nggak boleh lewat misalnya kayak gitu kan. Tapi kan siapa yang menjamin kapal-kapal ini mau dengar ya? Apalagi misalnya yang banyak lewat itu kapalnya China ya. Terus Pakistan juga Pakistan, India ya, Rusia. Terus kita nggak bisa berharap kapal-kapal itu bisa nurut sama ini ya, dikasih peringatan. Terus lu mau apa? Kita mau lewat kan gitu kan. Cina juga kan sudah memberikan pernyataan juga, kita nggak terima dihalang-halangi seperti ini. Dan juga kemudian kalau seandainya setelah memberikan peringatan ini kapalnya tetap lewat, mau diapain sama Amerika? Tembak. Menembak artinya kan sudah menyatakan perang kepada negara yang pemilik kapal itu kan gitu musuh dong ya. Iya, jadi artinya ini sesuatu yang tidak mungkin secara teknis sebenarnya. Tapi kenapa kok itu dinyatakan oleh Trump ya, karena dia punya 2 harapan sih. Ke audiensnya Amerika sendiri ingin menunjukkan bahwa ini militer Amerika masih kuat gitu ya, masih dikdaya, masih mampu untuk melanjutkan peperangan gitu. Karena dia butuh suara di dalam negeri kan, butuh dukungan dari rakyat. Apalagi nanti mau ada pemilu sela kan di bulan November. Dia juga pengen jadi presiden lagi untuk pemilu berikutnya. Nah, kemudian audiens kedua yang dia harapkan itu adalah pihak Iran. Dia masih berharap bahwa kalau mengirimkan kapal perang, kapal-kapal penyerang itu Iran takut gitu dan bisa ditundukkan. Kan memang yang diinginkan oleh Amerika Serikat tuh Selat Hormuz tuh nggak ada dihalang-halangi lagi oleh Iran. Iran itu sebenarnya kan tidak menutup Selat Hormuz ya, cuma yang lewat itu harus seizin Iran. Gitu doang misalnya sebenarnya. Bayar. Ya, nah kalau kata Amerika Serikat nggak boleh lagi itu ada bayar ataupun penghalangan apapun nggak boleh.
Nah sekarang dalam kondisi yang seperti saat ini, Iran yang lebih di atas angin dari sisi dia yang punya kemampuan untuk betul-betul melakukan pembatasan di sana, baik secara militer maupun secara politik juga. Sementara Trump itu hanya bisa mengancam saja, sehingga ya saya melihat ini memang betul-betul tidak realistis ya. Belum ada nggak ini bisa ya. dipraktekkan juga oleh Amerika Serikat sebenarnya. Jadi kalau kita lihat juga sekutu abadi Amerika, Inggris juga nggak mendukung soal blokade. Tiongkok udah statement juga. Iya, karena buat mereka, buat apa perang kalau hanya dengan bernegosiasi sama Iran aja udah jalan gitu loh. Kan sebenarnya Iran itu hanya mengharapkan, ya? maksudnya gampang gitu urusannya itu sebenarnya. Hanya mengharapkan ini negara-negara ini jangan mendukung Amerika Serikat dan Israel untuk menyerang Iran. Sudah ketika terbukti tidak membantu Amerika untuk menyerang Iran, kemudian mau bayar tol lewat gitu. Jadi sebenarnya ya tidak ada hal yang rumit di sini, sehingga negara-negara lebih memilih untuk ya sudah hubungan langsung saja dengan Iran. Kayak contohnya yang terdekat dengan kita, Malaysia kan, Pak Mahathir Mohamad kasih pernyataan kita ini mendukung atau mengakui hak Iran untuk membela kedaulatannya. Boleh lewat tuh kapalnya kan gitu. Begitu, ya. Iya. Itu arti besar ya. Iya, karena memang Iran itu sebenarnya posisinya itu defensif ya. Dia bukan negara yang benar-benar pengen ngejatuhin negara lain, pengen menghancurkan negara lain, ingin menghancurkan ekonomi, nggak seperti itu ya. Pengennya maju bersama aja lah, untung bersama gitu ya. Jadi memang kalau dilihat dari posisi blokade Amerika ini nggak realistis Bu ya. Iya. Kalau kita lihat kan, tapi negara-negara lain tuh ini kita lihat selama 24 jam blokade pertama itu ada 20 kapal lewat. Iya, tetap lewat. Jadi artinya ya artinya nggak ada blokade berarti kan. Jadi udah ngeblokir lagi nggak mempan artinya ya. Dan juga Iran itu tadi pagi itu saya lihat di akun X-nya Press TV itu udah langsung bikin film simulasi apa yang terjadi beberapa hari yang lalu. Kan Trump bilang waktu masih ada perundingan di Islamabad tuh, kita udah ngirim nih kapal 2 katanya gitu kan. Dan sudah berhasil menekan Iran. Kemudian sama Iran langsung dibikin film simulasi apa yang sebenarnya terjadi waktu itu. Ternyata waktu itu memang betul ada 2 kapal Amerika Serikat berusaha masuk, lalu oleh IRGC dikasih peringatan. Harap balik, ya pokoknya putar balik, nggak boleh masuk gitu. Ketika mulai berkeras, dikirimlah drone 1, tapi nggak nyerang, cuma ngirim doang gitu, lewat doang, langsung akhirnya berbalik 2 kapal. Takut juga Amerika ya? Iya. Tapi emang drone Iran tuh ngeri-ngeri sedap itu Bu. Iya. Berapa kali di drone kamikaze menyerang. Kita lihat Iran yang kita tahu di embargo puluhan tahun ya, 40 tahun lebih ya Bu ya. Iya. Tapi teknologinya masih canggih. Ibu gimana ngeliatnya? Ya, memang ini menunjukkan orang Iran tuh pinter ya. Ya memang secara IQ katanya paling tinggi nomor 4 ya sedunia kan. Udah lebih dulu beradab di Persia kalau kita Dia lihat. punya peradaban yang sangat panjang. Jadi secara dari sisi kecerdasan itu luar biasa, memang pintar-pintar. Dan kemudian juga saya pikir dari sisi fasilitas dari pemerintah. Jadi pemerintah sejak awal berdirinya Republik Islam Iran itu, bahkan kalau kita lihat di undang-undangnya ya, saya itu sampai takjub, di undang-undang itu sampai mengatakan bahwa Iran itu harus mengembangkan teknologi sains. Untuk apa tujuannya? Untuk membantu orang-orang yang tertindas kayak gitu. Jadi artinya undang-undang ditulis ya. Iya, jadi artinya dia punya idealisme yang sangat besar, misalnya melawan opresor gitu ya, ada kata-kata gitu, melawan imperialisme, tapi juga dengan rasional. Untuk itu apa? Ya berarti perlu pengembangan teknologi dan sains gitu. Jadi memang sejak awal sudah punya visi misi seperti itu ya. Lalu kemudian kalau kita lihat kebijakannya sejak awal berdirinya Republik Islam itu 1979 itu memang pendidikan itu betul-betul diperhatikan sehingga kalau dilihat data dari PBB sendiri menunjukkan bahwa pra Republik Islam dengan setelah Republik Islam itu yang namanya literasi masyarakat itu benar-benar naik ya, yang tadinya rendah sekarang sudah di atas 90%. Maksudnya sudah bisa baca tulis. Itu berarti kan yang minimumnya ya, bisa baca tulis itu udah di atas 90%. Terus juga sekolah gratis itu ya, sehingga menyebabkan orang-orang
kalau memang pintar, tapi yang negeri ya, kampus-kampus negeri dari SD sampai SMA sampai kuliah itu gratis. yang negeri ya? Iya, yang negeri. Kemudian kesehatan juga gratis, sehingga tadi tingkat pendidikan bagus, kemudian tingkat kesehatan juga bagus. Sehingga kalau kita lihat datanya yang Human Development Index itu Iran itu di ranking 75 dari 193 negara. Ranking 75. Kalau dibandingkan sama Indonesia itu kita di 113. Kita rankingnya di bawah Iran ya? Iya, di bawah Iran. Human Development Index itu kan dilihat dari menggambarkan apa itu, Bu? Dari pendidikan, terus dari kesehatan, pembangunan SDM kita ya. Iya, sama dari sisi GDP per kapita ya. GDP juga itu misalnya. Bu, Ibu kayak tahu betul banyak nih soal Iran. Nanti kita ngobrol-ngobrol khusus di segmen ini ya, Bu ya. Bu, balik lagi soal blokade, Bu. Informasi terkini di sana gimana, Bu, soal blokade ini? Apakah memang ancaman ini real di sana? Amerika menambah lagi, karena kita dengar kesepakatan kan mau dilanjut lagi. Trump mengirim wakil presidennya untuk delegasi berikutnya kembali ke Islamabad. Iya, sebenarnya kan yang terjadi di Islamabad itu Amerika Serikat itu datang bukan untuk bernegosiasi. Oh, iya. Kenapa? Dari mana bisa saya menyimpulkan itu? Dia datang ngasih permintaan. Pokoknya kita minta 1, 2, 3 harus ikut. Nah, itu bukan negosiasi dong, namanya itu preman aja datang ngasih syarat ini pihak lawannya harus patuh. Nah, akhirnya deadlock. Jadi belum ada negosiasi yang betul-betul berhadapan satu sama lain. Yang ada masih yang tidak langsung. Iran ngomong sama mediator, Amerika ngomong sama mediator. Saling ngasih ini. Yang Iran kan ngasih yang 10 poin ya, dia 10 poin. Dan itu yang sejak awal, kenapa Iran mau datang ke perundingan? Karena Trump kan nulis di truth-nya itu, dia setuju dengan 10 poin itu untuk dijadikan kerangka perundingan. Nah, jadi yang tadinya Trump yang ngasih 15 poin gitu ya, Iran nggak mau, nggak bisa. Kalau mau kita berunding dengan yang 10 dari kami ini, 10 poin. Akhirnya ya Trumpnya ngomong oke, yang 10 poin itu akan dijadikan bahan dasar pembicaraan. Akhirnya datanglah masing-masing ke Pakistan kan. Tapi pas rombongannya Amerika datang, mengabaikan yang 10 itu malah ngasih yang baru. Yang 15 itu atau enggak, baru yang lagi? Baru lagi. Tapi sebenarnya mirip-mirip ya dengan yang 15 itu. Yang pertama, Iran tidak boleh lagi mengembangkan nuklir. Jadi kalau menurut NPT, Perjanjian Nuklir Dunia, itu negara-negara sedunia berhak untuk mengembangkan nuklir untuk keperluan damai. Maksimal sekitar, kalau saya nggak salah, di bawah 5% lah pengayaannya tuh, enrichment-nya itu boleh gitu. Ini sekarang kata Amerika Serikat nggak boleh, 0% pun nggak boleh. Jadi benar-benar nggak boleh. Nah, itu kan berarti sudahlah melanggar perjanjian internasional, juga kan melanggar haknya Iran, kedaulatannya Iran. Pasti nggak diterima lah. Kemudian yang kedua minta Selat Hormuz dibuka total sepenuhnya. Iran nggak boleh lagi mengontrol. Ya nggak bisa lah diterima oleh Iran kan. Kemudian yang ketiga, Iran tidak boleh lagi mengembangkan rudalnya. Ya sama saja. Maksudnya itu sesuatu yang nggak mungkin diterima Iran, dan Amerika sebenarnya udah tahu, tapi dia datang memaksakan ini harus dipenuhi. Ya, akhirnya kan Amerika duluan yang ngomong, kita nggak bisa melanjutkan. Dia duluan yang pulang kan, yang delegasi Amerika Serikat duluan yang pulang. Artinya memang tidak ada itikat baik sebenarnya ya. Jadi belum ketemu langsung ya? Belum, masih lewat mediator. Ya. Bu, yang 15 poin pertama itu, Bu, kita dengar dari 15 itu 13-nya sebagian besar menggunakan Iran wajib. Jadi memang Amerika nggak melihat Iran tuh setara di... Ya ini yang jadi masalah sebenarnya, kenapa kok antara Iran sama Amerika tuh sulit untuk dipertemukan. Yang Amerika itu sudut pandangnya itu sudut pandang imperium ya, menganggap pihak lain itu lebih rendah dan bisa ditekan. Dan kemungkinan besar karena Amerika menghadapi negara-negara lain umumnya kayak gitu ya. Ketika kalau nggak dibujuk diancam. Kan ada dua itu ya metodenya, kalau nggak dibujuk diancam. Akhirnya tunduk juga. Tapi ada negara yang kayak Iran ternyata nggak mempan gitu kan ya. Jadi betul justru diancam malah tambah galak gitu ya. Dan ini sebenarnya sudah diakui juga oleh
Ada sebuah lembaga think tank di Amerika Serikat namanya tuh Brookings Institution. Itu dia? tuh kalau dia bikin paper rekomendasi apa gitu tentang berbagai negara, itu Kementerian Luar Negeri biasanya betul-betul mempertimbangkan saran-sarannya itu. Nah, di 2009 itu si Brookings ini bikin paper judulnya Which Path to Persia, jalan mana menuju Persia. Isinya tuh rekomendasi ini ya, cara untuk menggulingkan pemerintahan Iran. 1, 2, 3 dia kasih detail itu. Karena memang Amerika pengen menggulingkan pemerintahan Iran kan. Si Brookings Institution ini ngasih cara-caranya. Tapi ada yang menarik, dia ngasih catatan. Semua cara ini sulit untuk dilakukan karena satu, yang paling penting saya kasih garis bawah itu adalah nasionalismenya terlalu kuat. Nah itu, jadi sebenarnya mereka juga udah sadar ini sulit ya untuk melakukan penggulingan rezim di Iran karena, dan terbukti ya, yang terjadi itu justru berbalik ya. Orang-orang sebenarnya kan nggak 100% juga pro pemerintah di Iran itu. Jadi ada pro kontra lah, ada oposisi juga ada, sama lah kayak di negara lain. Tapi begitu negaranya diserang, begitu pemimpin tertingginya diserang, itu yang oposisi langsung berbalik ya, karena tadi itu national pride-nya tinggi banget ya. Orang bilang Amerika salah perhitungan. Ketika pemimpin tertingginya diserang, dipikir Iran lemah. Bahkan terjadi semua yang dukung. Berbalik malahan situasi, malah semakin solid. Ini menarik Bu, nasionalisme Iran. Tapi sebelum kita kembali di segmen berikutnya Bu ya. Nanti kita akan lanjut soal tema berikutnya di segmen berikutnya. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Lalu rekan-rekan NTV, kita kembali lagi di program DPO dari Pulau Mas. Masih bersama saya Ismoko Wijaya dan analis geopolitik, pengamat geopolitik Timur Tengah dari Universitas Padjadjaran, Ibu Dina Sulaiman. Ibu, terima kasih masih ada di sini, Bu. Bu, tadi kita bahas soal update blokade ya. Sekarang kita coba mungkin tengok sedikit Trump dan dalam negerinya kita lihat, Bu ya. Kalau kita lihat kemarin, sebenarnya di dalam negeri Trump juga nggak sepenuhnya mungkin didukung ya dalam negeri. Kita ada partai sebelahnya juga kan kemarin sempat keras gitu ya. Tapi Trump menyatakan mau mengakhiri perang. Kondisi dalam politik seperti itu. Ibu melihatnya seperti apa, Bu? Ya, kalau dari sisi ini ya, situasi perangnya, memang sebenarnya buat Amerika Serikat tuh tidak ada pilihan selain menghentikan perang. Nggak ada pilihan selain stop perang. Betul-betul, karena situasinya berat sekali. Dari sisi pembiayaan, terus dari sisi keterbatasan amunisinya, rudal-rudalnya sudah jauh berkurang, dan kemudian ini ya, tekanan di dalam negeri yang betul-betul nggak ingin perang ini berlanjut, karena APBN terus berdarah-darah ini kan, karena dipakai untuk membiayai perang ini. Dan publik Amerika juga sudah tahu sekarang itu kayak terutama ini kan rentetan dari Gaza ya. Publik Amerika semakin paham bahwa situasi di Amerika ini, kebijakan luar negeri Amerika Serikat ini seringkali disetir oleh Israel. Plus yang sekarang ini Trump juga kan berterus terang juga pernah dalam satu jumpa persnya, ya saya dapat informasinya dari Witkoff dan Kushner yang mantunya sendiri soal Iran ini, makanya akhirnya saya menyerang. Nah kan di publik udah tahu ini ada apa. Witkoff sama Kushner sama sekali bukan analis militer, bukan orang yang dalam struktur. Referensi atau masukan. Nah, bahkan juga New York Times juga udah membocorkan apa sih yang terjadi di detik-detik terakhir ketika akhirnya diputuskan perang. Ternyata kalau yang penasihat militer yang memang orang-orang seniornya bilang jangan. Karena urusannya Selat Hormuz ini beresiko banget. Tapi kan Israel yang memaksakan, dan akhirnya Trump menerima saran itu, mengira bahwa dalam 48 sampai 72 jam Iran bisa tumbang. Jadi memang di ini ya, Mearsheimer sendiri, Prof. Mearsheimer sendiri kayaknya 2 hari yang lalu itu di salah satu kuliah umumnya juga ngomong gitu, gak ada jalan lain, pokoknya ini harus berhenti sudah perangnya. Itu yang terbaik buat Amerika. Kalau memang Amerika Serikat yang dipentingkan, kalau American first gitu. Nah, makanya waktu di Islamabad itu ini pihak Iran ngomong gini, seandainya Amerika datang dengan American first itu
Selesailah segera selesai nih, kita bisa langsung bernegosiasi, kita bisa banyak yang bisa langsung kita sepakati. Tapi masalahnya Amerika datang dengan Israel first, dia bilang gitu. Dari pihak Iran tuh ngomong gitu. Dan memang benar kan, ini Arakci, Menlu-nya Iran yang jadi viral sekarang ya, banyak yang ngefans tuh, banyak fangirlnya ya. Nah, Arakci juga nulis di Twitternya, dia bilang selama perundingan itu si Vance itu sering menerima telepon dari Netanyahu katanya gitu. Iya, artinya apa? Amerika tuh ya. Iya, artinya kayak berarti kan kayak menerima instruksi dari sana ya. Bukan dari Trump justru ya. Iya. Nah, ini menunjukkan bahwa perang ini tidak untuk kepentingan nasionalnya Amerika. Nah, sekarang di dalam negeri Amerika sekarang memang jadi banyak ini ya tuntutan untuk opsinya impeachment. Betul, misalnya. Betul. Kalau impeachment itu kan anggota Kongres, anggota parlemennya Amerika Serikat itu ya memakzulkan gitu. Cuma ini kan berarti butuh suara kan. Nah, kan sekarang itu dia, betul. Ya, berarti ada persaingan lah antara Demokrat sama Republikan. Tapi sebenarnya ada kemungkinan lain juga yang amandemen ke-25 itu yang kalau presiden dianggap tidak mampu untuk melaksanakan tugasnya karena sakit atau alasan lain gitu kan, itu wakil presiden bisa mengambil alih kepemimpinan bersama kabinet. Kudeta gimana? Ala-ala gitu ya. Tapi intinya kalau kabinetnya setuju, nah sebenarnya ada kemungkinan itu. Jadi kayak didorong-dorong nih, udah nih mau yang wapres naik gitu kan, atau impeachment. Artinya sudah jadi wacana gitu di dalam negeri. Ini memang Trump ini harus dihentikan ya. Iya, karena benar-benar keputusannya itu tidak sesuai dengan kepentingannya Amerika. Dan dipertanyakan ini kenapa kok Trump malah mengambil keputusan seperti ini. Presiden-presiden Amerika sebelumnya itu memang sama-sama punya keinginan menggulingkan pemerintahan Iran, sama gitu, cuma mereka pakai jalan lain, misalnya membiayai NGO demokrasi gitu, makanya akhirnya kan banyak demo-demo. Itu kan yang tadi saya bilang papernya Brookings itu antara lain gitu. Ini ya biayain mahasiswa supaya bikin aksi demo. Iya. Nah, itu dilakukan. Tapi kalau perang nggak ada yang mau karena resikonya besar. Karena nggak rekomen bahkan di situ juga ya. Iya, nggak ada rekomen itu. Justru kalau perang itu maksudnya membiayai orang Iran sendiri melakukan kudeta, ada di paper itu. Tapi kalau perang Amerika langsung menyerang, nggak ada rekomendasi itu. Karena memang sudah diprediksi situasinya akan kayak gini, karena Iran tuh kartu trufnya di Selat Hormuz itu kan. Sehingga ya memang saya pikir itu yang membuat Trump kayak bolak-balik ya. Ada pernyataan ya mau berhenti misalnya kan, atau ya kan Selat Hormuz kita nggak ada urusan sama Selat Hormuz, kita nggak silakan aja nih yang perlu sama Selat Hormuz untuk mengendalikan atau menyelesaikan situasi ini dan seterusnya. Ya memang tadi itu sih saya pikir kalau kenapa sih kok Trump bicaranya bolak-balik itu ya yang di satu sisi kalau dia bilang mau menghentikan perang itu atau serangan, misalnya dia udah mengancam nih sekian hari lagi akan diserang kalau misalnya Iran nggak juga membuka Selat Hormuz misalnya. Tapi setelah itu nggak jadi. Itu kan saya pikir yang pertama tujuannya untuk audiens di dalam negeri ya, supaya nggak tegang banget gitu kan, supaya kurang lah ada deeskalasi publiknya ya. Kemudian yang kedua juga ada kecurigaan soal insider trading saham. Karena kan polanya tuh kayak mirip, makanya sama pihak Iran juga udah di gini, yang Kolibov itu, yang ketua parlemen Iran, yang jadi ketua delegasi Iran ke Pakistan itu. Jadi sampai nge-tweet juga, nih ya klien-klien yang jualan saham nih gitu ya, perhatiin nih, nanti jam sekian jual atau beli, pokoknya gitu. Karena ini udah diperhatikan bahwa kalau Trump ngomongnya kayak gini, misalnya mengatakan kita nggak jadi serang, itu biasanya harga saham memang naik. Tapi ada kecurigaan insider trading karena beberapa jam sebelum Trump ngomong sudah ada yang beli. Udah ada yang beli duluan gitu. Udah ada yang ngambil di bawah nih. Jadi ini ada kecurigaan mempermainkan harga saham juga gitu. Itu saham-saham perusahaan apa? Yang insider trading ini. Kabarnya sih yang ada hubungan juga dengan Trump, makanya kan dicurigainya seperti itu. Ini kenapa kok dia tahu duluan bahwa Trump akan mengeluarkan pernyataan itu sehingga harga saham jadi naik. Jadi sebelum naik dibeli dulu gitu. Jadi untungnya itu besar banget. Dia tahu Trump akan statement dan pasti akan naik, dia beli dulu ya.
Ini orang India juga berarti dia. Kemungkinan ya. Mungkin ada afiliasinya ya. Iya. Jadi kita kalau lihat dinamika dalam negeri Amerika sendiri gitu kan cukup fluktuatif ya. Bahkan Trump kemarin posting, dia pasang poster bahkan mungkin meledek ya paus ya yang kita umat Katolik kultuskan gitu. Bahkan Trump posting gambarnya mirip Yesus dia juga bahkan klaim begitu. Ibu, gimana Bu melihat ini Bu? Ya, yang ya gimana ya, berarti kan Trump itu memang tidak menghormati paus ya. Dan ini menunjukkan bahwa dia bukanlah pemimpin yang sehat secara mental kali ya, kayaknya maksudnya separah-parahnya. Maksudnya meskipun gini ya, maksudnya pemimpin Amerika selama ini kan memang kayak Obama lah misalnya. Obama itu dianggap sebagai pemimpin yang baik tanda kutip, terus gaya diplomasinya sangat baik, tapi padahal sebenarnya dia mengebom 7 negara muslim loh. Dan benar-benar banyak sekali korbannya. Maksudnya sebenarnya Obama itu sama sih dengan 11-12 lah ya, cuma dia diplomasinya masih jalan gitulah. Terus masih menunjukkan citra Amerika yang menghormati HAM bla 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 kayak gitu. Ini Trump ini enggak sama sekali gitu ya. Banyak gebrakan ya. Artinya kalau masalah ini ya kalau dari Iran malah justru dimanfaatkan gitu kan. Respon Iran gimana boleh postingan? Ya ini kedutaan Iran kan sekarang aktif banget ya untuk di seluruh dunia. Akun X kedutaan Iran di seluruh dunia itu kayak bikin pernyataan-pernyataan yang lucu-lucu lah gitu. Lucu tapi dalam gitu ya. Yang ini mengomentar ini ada salah satu kedutaan tuh nulis kayak gini, kami di Iran sangat mendukung paus. Nah, gimana nih anda dari dunia Kristen katanya gitu. Maksudnya kan ini udah menghina paus loh gitu kan, harusnya bergeraklah semuanya untuk ini ya, untuk menghentikan agresi Amerika Serikat terhadap Iran gitu maksudnya. Tapi kalau lihat rakyat Amerika melihat ini postingan Trump update dari Selat Hormuz, kemudian di dalam negeri sendiri ada isu Epstein kan belum selesai. Bahkan ibu negara juga sempat statement, mungkin ada beberapa yang melihat perang ini adalah salah satu pengalihan isu dalam negeri karena begitu babak belurnya Trump di isu dalam negeri. Ibu melihat gimana Bu? Ya kalau kemungkinan pengalihan ya kalau mungkin saja gitu ya. Tapi kalau saya justru melihatnya dari sisi bahwa file Epstein itu justru yang dipakai oleh Netanyahu untuk kemungkinan besar file Epstein itu dipakai oleh Netanyahu untuk blackmail ya, memeras Trump supaya akhirnya mau menyerang Iran. Kenapa? Karena memang tadi itu tidak ada alasan rasional buat Amerika untuk menyerang Iran. Sama sekali ya. Ya, kan kelihatan kan sekarang rugi besar dari sisi keuangan, dari sisi citra internasional juga. New York Times sudah beberapa hari yang lalu udah bikin tuh 4 indikator bahwa Amerika Serikat ini semakin lemah. Pertama tadi itu ya dari sisi budget, keuangan, ekonomi berat, kemudian citra, salah satunya juga citra moralnya Amerika Serikat di dunia udah runtuh, yang katanya pembela HAM ternyata enggak gitu kan. Terus berkurangnya amunisi ya. Terus satu lagi saya lupa. Tapi intinya bahwa ini memang tidak masuk akal, tidak rasional keputusan untuk menyerang Iran ini. Kepentingan Amerika sebenarnya ya. Di sini ya. Nah, sehingga kan jadi tanda tanya nih. Kenapa presiden yang lain nggak bisa dibujuk oleh Netanyahu? Netanyahu tuh ngomong kayak gini kan, ada pernyataannya, saya tuh 40 tahun ini mengimpikan hal ini, mengimpikan Amerika Serikat menyerang Iran. Baru sekarang tercapai. Nah kan jadi pertanyaan, kenapa kalau Trump mau ya? Gitu loh. Nah, kalau pihak Iran sudah sejak awal ini rezim Epstein nih, gitu kan? Rezim Epstein. Iya, dia menyebut Trump itu rezim Epstein. Menggunakan istilah kayak gitu, rezim Epstein. Kenapa? Karena memang buat Iran sama juga sebenarnya perhitungan Amerika kalau rasional nggak akan nyerang kami gitu loh. Tapi ini kan nggak rasional. Kemungkinan karena ya ada blackmail dari Mossad ya terhadap Trump gitu. Jadi nah Trump sekarang apa nih Israel gitu ya? Jadi apa nih yang kemungkinan sedemikian besar sehingga Trump sampai tunduk gitu kan? Ya kemungkinan dia file Epstein itu ya gitu ya. Tapi file Epstein kan sudah banyak sekali beredar. Iya tapi yang khusus untuk kasus Trump enggak
Belum ya? Jadi ada Kayak kuncian masih yang belum ditutupin dikeluarin nih. ya, iya. Dan itu dipegang Mossad. Kemungkinan karena kan temennya Epstein kan Ghislaine Maxwell itu anaknya Robert Maxwell. Robert Maxwell itu kan memang Mossad. Oh, Iya, dan setelah meninggal ya, di penjara itu. bukan yang bapaknya Oh, yang ini, bapaknya. itu saking dihormatinya oleh Israel itu kan dimakamkannya di sebuah gunung, Gunung Zion gitu. Pokoknya Oh, benar-benar dihormatin lah oleh Israel. Yang menunjukkan berarti ini penting banget orang Mossad yang jadi memang kelas mungkin bisa tinggi. jadi Bu ya, ada data-data Trump di Epstein itu yang belum dikeluarin. Kemungkinan. Soalnya nyari-nyari alasan lain apa nih gitu Nah, kan. rezim Epstein ya. Ya, istilah yang dipakai oleh banyak pengamat dari Iran ya, rezim Epstein. Dan Iran kenapa kok mengangkat poin ini? Oh, iya, kenapa? Karena Kenapa itu, Bu? Iran itu selalu oleh pihak Amerika selama ini selalu dinyatakan pelanggar HAM, menindas Banyak perempuan gitu ya. blacklist dari Amerika Jadi buat. disebutnya menindas perempuan gitu Iya, kan. iya, iya. Lah kan orang tokoh-tokoh Amerika Serikat sekarang ketahuan ya, Barat juga, maksudnya bukan cuma Amerika, Barat Iya, Eropa itu kelihatan bahwa mereka lah yang menindas perempuan. Mereka memperlakukan perempuan dengan sangat dari kasus buruk. Epstein ini maksudnya Kan ya. ketahuan dari kasus Epstein kan. Jadi Iran itu kayak memanfaatkan ini, siapa sebenarnya yang menghormati perempuan Oke, gitu iya, loh. iya, iya. Dan akhirnya kemudian di blow up data-data ya. Sebenarnya perempuan Iran itu seperti apa? Nah itu kan banyak sekali akhirnya orang kaget loh, ternyata perempuan Iran tidak seperti yang digambarkan gitu ya. Misalnya di kampus itu 60% mahasiswa itu perempuan misalnya kayak gitu. 60% masuk perempuan ya. Terus 70 dari 60 itu 70% dari 60% itu di bidang sains kayak gitu. Jadi Wah, kan berarti pintar-pintar artinya ya. dari sisi intelektualitas nggak ada tuh diskriminasi. Nah, dan banyak lagi lah yang ya bisa sih nanti saya ceritakan kalau ada waktunya. Boleh Bu. Kita masih ada waktu, masih banyak. Ini Bu Dina paham betul soal Iran ya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol khusus karena Bu Dina pernah 8 tahun di Iran. 8 tahun Bu Dina. Iya. Nah, bagaimana 8 tahun Bu Dina di Iran, kita ngobrol-ngobrol akan kembali setelah berikut ini ya. Rekan-rekan NTV, kembali lagi di DPO dari Polomas. Masih bersama saya Isma Wijaya dan pengamat analis geopolitik Timur Tengah dari Unpad Universitas Padjadjaran, Ibu Dina Sulaiman. Bu Dina, terima kasih. Iya. Bu, tadi kita bahas sebelum ini Ibu bilang, enggak saya yang bilang sih Bu ya. Ibu paham betul soal Iran, culture-nya, masyarakatnya. Ternyata Bu Dina nih rekan-rekan 8 tahun di Iran. Kuliah di Universitas Teheran. Jurusan, nah Ibu nanti cerita lah. Bu, coba cerita deh Bu, gimana Ibu bisa sampai ke Iran tahun berapa itu Bu? Dari S1 di Unpad di Bandung, HI, terus? Iya, saya tuh S1-nya sastra Arab awalnya. S1-nya sastra Arab di Unpad. Iya. Oh, okay. Kemudian setelah lulus saya cari beasiswa. Saya beasiswa itu kemana saja. Pokoknya saya pengen S2 di luar negeri ya. Jadi nggak negara apapun saya yang ada kesempatan, wah saya masukin lah. Coba. Ternyata ya sudah diatur Allah kayaknya nyangkutnya di Tehran University, merekanya mau gitu kan. Karena itu negeri ya, Universitas Tehran negeri. Ya, negeri. Nah, tapi kemudian jadi saya ya langsung dapat tiket untuk berangkat. Full berarti beasiswa? Full ya, beasiswa full. Terus di sana kemudian ya sempat kuliah, cuma saya nggak terlalu suka sama jurusannya sebenarnya. Jadi waktu pulang, waktu itu ngambil ini jurisprudensi Islam, jadi hukum Islam berat gitu. Sekali. Ternyata berat ya. Itu udah nikah berarti? Iya udah nikah. Jadi waktu saya dapat beasiswa itu, ada kakak kelas saya yang juga sudah kuliah di sana gitu kan. Jadi saya ngirim surat lah gitu kan. Ini saya mau kuliah di sana ya kan, nanya-nanya lah sama senior biasa, gitu kan. Terus beliaunya bilang, gimana kalau kita nikah dulu gitu. Waduh, dari korespondensi langsung diajak. Berat juga nih. Jadi itu senior ya? Iya senior. Terus ya orang tua saya ya malah happy ya. Maksudnya kalau saya pergi sendirian mungkin mereka khawatir kan zaman dulu, apa ke Iran ngapain jauh banget gitu kan. Tahun berapa berarti Bu? 99. Wah, 99. Iya. Saya baru masuk kuliah. Iya, jadi karena dilamar sama senior, akhirnya ya orang tua saya ngasih restu. Itu berarti di Iran ya? Beliau masih di Iran, terus pulang dulu. Jadi menjelang saya berangkat,
beliaunya pulang terus kita nikah. Jadi berangkat itu dalam keadaan sudah menikah. Nah, terus berangkat nih Teh Hera. Ya, terus ya. Ambil jurusan jurisprudensi Iya. Islam. Ya, awalnya kuliah dulu 6 bulan untuk bahasa. Kan bahasa Persia di sana. Apa namanya, matrikulasi ya kalau di Ya, kuliah bahasa Persia dulu karena bahasa pengantar di kampus itu bahasa Persia. Ya? Jadi kalau lulus boleh kuliah gitu, tapi kalau nggak lulus bahasa Persia ya dipulangkan gitu. Coba satu kalimat. Coba satu kalimat Bu, apa Bu? Apa ya? Gimana coba? Penonton jangan lupa nonton DPO gitu. Podcast Binandegone Aziz ayo detunare DPO ro bebinit. Luar biasa. Tapi ini bahasa Iran tuh beda dengan bahasa Timur Tengah atau Arab yang lain atau logat atau bahasa Persia itu ya beda banget, tapi lebih ke structure grammarnya lebih ke bahasa Inggris sebenarnya. Lebih ke bahasa Inggris. Lebih ke bahasa present gitu ya, beda dengan bahasa Arab ya. Jadi grammarnya beda banget sama bahasa Arab, tapi tulisannya berbahasa Arab. Abjadnya Arab gundul. Ya, Arab gundul. Cuma ininya kata-katanya itu kosakatanya berbeda. Hanya karena sejak Persia ini mendapatkan banyak yang masuk Islam, dapat pengaruh dari Arab, banyak bahasa Arab yang diserap ke dalam bahasa Persia gitu. Tapi ya memang berbeda banget dengan bahasa Arab. Cuma memang sekilas tulisannya sama-sama Arab gitu ya, Arab gundul gitu. Bu, ini kita bicara soal kultur Iran Bu ya. Ini kan di tengah perang ini ya. Orang Iran tuh seperti apa sih Bu? Karena saya bayangannya Iran tuh mungkin seperti ini, koreksi kalau salah, kayak di Afghanistan gitu ya. Keras gitu ya, ketat aturannya, wajib cadar perempuan atau aturan segala seperti apa Bu di sana? 8 tahun tuh lama juga nih Bu. Iya lama, jadi saya tuh setelah kuliah kerja, makanya lama tuh. Jadi lamanya bukan karena kuliah tapi karena kerja ya. Alhamdulillah ada lowongan pekerjaan, terus gajinya dolar pula, ambil aja ya. Jadi Iran itu punya media yang di dalamnya itu ada lebih dari 20 bahasa dunia. Salah satunya bahasa Indonesia gitu. Nah, saya kerja, di sana itu kalau dari sisi perempuan justru sangat difasilitasi ya. Artinya undang-undang ketenaga kerjaan untuk perempuan itu betul-betul melindungi perempuan ya. Antara lain masalah anak ya. Jadi atau cuti melahirkan misalnya kayak gitu itu sangat dilindungi. Terus juga waktu yang saya rasakan tuh biaya semuanya ditanggung sama kantor. Biaya hidup atau biaya kuliah? Biaya hidup berarti ya? Enggak, waktu ini melahirkan. Saya punya anak dalam keadaan bekerja kan. Nah, terus penitipan anak itu di kantor gratis ya. Jadi saya berangkat bawa anak taruh di penitipan. Terus ya daycare gitu ya. Terus kerja, terus setiap 3 jam itu boleh keluar kantor untuk menyusui gitu. Jadi memang diberi keleluasaan untuk tetap mengurus anak gitu. Jadi nggak mengerikan yang kita bayangkan sebenarnya Iran Bu ya? Enggak lah, jauh banget. Itu benar-benar kayak negara yang kota besar lainnya biasa Bu ya? Negara yang sebenarnya bebas, artinya oke-oke aja di segala sisi gitu ya. Bedanya cuma bahwa memang ada culture berjilbab gitu aja sih sebenarnya. Tapi itu pun juga nggak dipaksa. Terus kalau nggak berjilbab misalnya terus dibunuh, dipenjara gitu, nggak seperti itu gitu ya. Yang saya alami nih, jadi misalnya jilbab itu kan harusnya seperti ini idealnya gitu ya. Ada yang orang Iran yang lebih solehah lagi gitu kan, pakai kain hitam diserubungkan lagi. Tapi kalau kayak gini aja udah nggak apa-apa, bebas aja. Tapi ada yang nggak mau pakai jilbab gitu kan, anak-anak muda biasanya nggak mau pakai jilbab. Jadi pakai apa? Pakai kerudung aja, digini doang. Itu boleh? Rambutnya masih kelihatan, iya boleh-boleh aja. Dari Raja Satpol PP sana. Nah, yang disebut razia itu nggak kayak gitu. Jadi kita misalnya jalan nih, misalnya saya kan pulang pergi kampus rumah itu ada jalan yang saya harus jalan kaki untuk mencapai bis. Nah itu berkali-kali saya lihat petugas-petugas itu ngomong gini ke mahasiswa-mahasiswa yang jilbabnya kayak gitu kan, yang buka ya jilbabnya berantakan gitu. Tolong perbaiki jilbabnya gitu doang.
Nah terus si anak ini, oh iya udah, terus nanti lewat kan, dia begitu lewat ya udah nggak. Gitu aja. Ya, Oh nggak kadang-kadang ditangkap ini Bu ya? nggak ditangkap. Nah kasus Mahsa Amin nih yang itu banget itu yang rame banget. Jadi memang ada yang disebut apa yang namanya posko gitu. Nah jadi kalau mungkin itu secara berkala kayaknya. Ada memang ditarik ke posko gitu orang-orang nih yang udah berantakan banget jilbabnya ditarik ke posko, tapi di sana cuma dinasihatin suruh bikin perjanjian. Nih ya kamu jilbabnya nggak benar, bikin perjanjian, tanda tangan Jangan gitu. diulang gitu. Iya. Terus udah, cuma si Mahsa Amini ini ketika dia datang ke posko itu tiba-tiba pingsan. Lalu dibawa ke rumah sakit dan di rumah sakit meninggal. Dan itu sebenarnya pihak pemerintah Iran udah ngasih menyebarluaskan CCTV-nya. CCTV-nya kelihatan bahwa dia jalan sehat, jalan sendiri dalam keadaan sehat, masuk ke dalam ruangan itu, lalu dan bahkan belum sempat maju ke meja yang dinasihatin nama gitu ustadznya gitu ya, dinasihatin kamu tuh jilbab harus gini begini, belum ke situ, baru ini aja, baru jalan ke dalam, terus tiba-tiba jatuh. Kalau penuturan pihak Iran ya ini memang dia punya penyakit selama ini, ada masalah di jantung apa-apa kayak gitu. Cuma itu kayak langsung kayak momen ini langsung ditunggu ditunggu oleh beberapa pihak, terutama karena Mahsa Amini ternyata dari suku Kurdi. Nah, suku Kurdi itu kan memang ada gerakan separatis juga ya. Sama di suku Kurdi ini kan tinggal di berbagai negara kan. Ada yang di Turki, ada yang di mana lagi, di Suriah juga ada. Banyak yang mereka itu di Irak juga ada Kurdi. Memang pengen bikin khusus negara Kurdi. Negara Kurdi sendiri. Ya, jadi sesama Kurdi dari berbagai negara itu banyak yang melakukan aksi separatisme di negara masing-masing. Ya, dan dengan tujuan bikin satu negara khusus Kurdi. Nah, ini kayaknya langsung dipakai nih. Oh, ini kan ditindas, ini kan orang Kurdi. Nah, kayak gitu. Tambah lagi mereka kayak udah bersiap-siap di perbatasan juga gitu kan. Kan ada perbatasan antara Iran dengan Irak di mana orang-orang pemberontak Kurdi itu sudah ada di luar perbatasan ya. Sehingga senjata-senjata juga udah langsung masuk waktu itu sehingga banyak kerusuhan yang terjadi. Intinya sih itu ya kejadiannya. Artinya kalau realnya nggak ada tuh jadi nggak terlalu ketat di sana Bu ya? Enggak. Sekarang pun, nah sejak kasus Mahsa Amini tambah lagi sekarang orang terakhir saya ke Iran tuh 2024, saya diundang oleh Kementerian Luar Negeri Iran untuk jadi pembicara. Waduh, belum lama tuh Bu. Iya, pembicaranya tentang ini peran perempuan dalam perubahan global gitu. Ya, terus saya waktu itu 2024 saya itu dalam perjalanan dari Teheran ke Mashhad naik pesawat lokal gitu ya. Kayak Jakarta kemana tuh Bu? Kayak Jakarta ke Surabaya gitu ya. Nah di atas tuh si pramugarinya ngomong gini, tolong dijaga ya ini apa syariat Islam dalam berpakaian gitu doang. Nah tapi saya perhatikan nih semua perempuan yang ada di pesawat itu ada sekitar 4 yang nggak pakai jilbab. Itu warga Iran sendiri? Iya, warga Iran. Yang lain tetap, maksudnya jilbabnya tetap dipakai. Saya penasaran banget gitu kan, waktu lagi rame-ramenya itu kan. Saya penasaran, saya ikutin nih yang nggak pakai jilbab. Ada gimana nih? Bener-bener nggak dipakai. Padahal Mashhad itu kota yang sangat konservatif. Artinya di situ ada pusat penziarahan yang kayak gitu. Harusnya malah lebih ketat ya, saya pikir. Terus dilihat baik-baik aja tuh, terus masuk ini sampai ngambil koper apa segala sampai ke tempat taksi. Nggak ada. Oh, di bandara juga nggak ada ininya. Padahal kan itu tempat resmi ya bandara ya. Iya. Artinya ya memang tambah ini. Terus juga kalau lihat video-video yang di Teheran bagian utara itu kan banyak mall-mall yang modern banget gitu, mall-mall mewah gitu. Kelihatan banget yang ini ya, yang nggak pakai jilbab banyak banget. Dan itu aman-aman aja maksudnya, tetap aja berkegiatan. Iya. Bu Dina tadi menarik, Ibu katanya kerja di sana nih Bu ya. Kalau boleh tahu profesi apa Bu? Saya kerja di Islamic Republic of Iran Broadcasting. Jadi penyiaran. Dia ada TV, ada radio. Nah, saya di radio. Wah, penyiar dong. Radio berbahasa Indonesia. Oh, bahasa Indonesia juga. Jadi pekerjaan pendengarnya saya ada berarti banyak orang Indonesia, iya. Jadi pekerjaan saya itu menerjemahkan berita.
atau membuat artikel berita berdasarkan informasi yang ada gitu kan, yang sudah jadi kan ada feednya tuh tiap hari itu kita mantengin feeding itu. Iya. Terus yang membacakan berita tersebut. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, ya. Tapi kalau ininya apa sih sumbernya bahasa Persia. Bahasa Persia. Ya. Jadi udah ada instruksi nih hari ini pemberitaannya apa saja nih yang harus diolah. Nah, umumnya yang masuk itu saya itu selalu ke bagian Palestina terus. Nah, itulah yang membuat saya akhirnya ya mau nggak mau akhirnya belajar kan, ini ada apa sih gitu kan Palestina. Apalagi saya juga ada kebagian bikin artikel opini gitu ya, editorial kayak gitu kan. Nah, belajar akhirnya baru saya tahu, oh memang passion saya kayaknya memang di geopolitik Timur Tengah, bukan di hukum Islam. Akhirnya saya pulang pas kuliah lagi di hubungan internasional di Unpad. S2, S3 saya hubungan internasional. Begitu lulus S3 diminta jadi dosen. Wah, luar biasa. Bu, tadi menarik, Bu. Ini radio di Iran, ini radio pemerintah, Bu? Pemerintah, iya. Di sana bagaimana sih, Bu? Ini kondisi dunia jurnalis di sana, apakah istilahnya dicekokin pemerintah harus pakai ini atau memang kayak apa? Yang menarik tuh seperti ini. Media Iran yang Islamic Republic of Iran Broadcasting itu ada di bawah Ayatullah Khamenei ini, di bawah Supreme Leader. Jadi bukan di bawah presiden. Tertinggi ya. Betul. Almarhum berarti ini. Iya, yang dulu jabatannya kan tetap kan Supreme Leader dulu dulu itu dijabat oleh Ayatullah Khamenei yang gugur di tanggal 28. Sekarang kan anaknya kan. Anaknya. Ya, tapi dia terpilih bukan karena anak ya, tapi kan memang ada pemilihan di antara ada fit and proper test. Iya, jadi ada dewan khusus yang memilih Supreme Leader ini. Nah, keputusan perang dan damai di bawah Supreme Leader, plus juga media media Iran ini ada di bawah Supreme Leader itu. Semua platform media di bawah Supreme Leader. Yang resmi, yang di bawah negara ya. Yang di bawah negara. Kalau swasta ya banyak yang ya, private gitu TV ada. Pemerintah, radio pemerintah, bukan di bawah presiden. Bukan. Nah, ini menunjukkan bahwa kalau menurut saya nih, pemerintah Iran itu sadar betul pentingnya informasi. Kenapa? Karena mereka tuh harus menjaga agar rakyatnya itu tetap tetap setia pada revolusi Islam kan gitu ya. Jadi makanya memang kalau kerja di IRIB ya pemberitaan yang dilakukan ya memang yang sejalan dengan revolusi ini ya. Nggak mungkin misalnya pemberitaan yang anti pemerintah masuk itu nggak bisa. Media pemerintah namanya juga, Bu. Tapi sumber-sumbernya tetap kita dari Reuters, AFP itu tetap tiap hari itu ada feed dari sana. Jadi kita tetap mengakses. Jadi sumber media luar negeri juga dirujukan. Iya. Cuma biasanya angle-nya, misalnya gini, terjadi serangan di Palestina ya, Israel menyerang Palestina misalnya kayak gitu kan. Kalau media barat mungkin kata-kata yang dipakai misalnya bentrokan gitu ya atau apa. Nah, kita menerjemahkannya itu dengan angle Iran bahwa ini adalah penjajahan kan. Jadi kita nggak pakai kata-kata yang seolah-olah menormalisasi situasi yang di Palestina. Nah, gitu sih ininya. Tapi feed-nya tetap kita pakai sumber-sumber dari internasional juga. Media tergantung POV ya. Nah, sekarang bilang sudut pandang. Kita melihat Amerika melihat ini pemberontak, sisi lain melihat ini pejuang kan. Iya, seperti itu. Ya, menarik juga, Bu. Kalau kita lihat keseharian gimana, Bu? Warga Iran tuh, kalau kita kan punya ibaratnya gotong royong. Kalau di Iran tuh ada kayak gimana? Pas zaman saya di sana itu kalau kita naik taksi nih, itu isinya ngeritik pemerintah terus. Jadi, bener kalau naik taksi, kamu orang asing ya? Pasti tuh, kamu orang asing. Iya, dari mana? Dia bilang gitu kan. Dari Indonesia, saya bilang gitu. Tahu Indonesia nggak dia, Bu? Enggak, Indonesia ya kayaknya belum tahu waktu zaman itu ya. Dia pikir dia lebih kenal Malaysia, Malaysia, Cina itu lebih kenal. Terus dan biasanya tebakan pertama dari Cina ya gitu, atau dari Korea ya gitu. Padahal kan enggak ya, jauh banget di muka. Nah terus saya bilang Indonesia. Nah terus biasanya dia bilang gini, Indonesia gimana harga-harga? Pasti ngomongin. Ya lumayan saya bilang gitu kan. Terus
tahu nggak di Iran ya mahal-mahal. Kamu tahu nggak ayam tuh sekarang berapa? Dulu zaman Syah ayam tuh segitu. Pokoknya kayak gitu. Itu tuh kayak sopir taksi tuh suka ngomongnya kayak gitu. Saya sebenarnya itu kalau saya menyikapinya berarti mereka emang bebas ngomong apa aja sebenarnya, nggak ada kan tekanan harus hati-hati nih kalau ngomong itu, nggak kayak gitu. Enggak ya. Terus kalau jalan macet nih, ini nih gara pemerintah kita nggak bener nih, ngatur jalan aja nggak bisa nih, macet mulu ya. Gitu terbuka bebas juga ya. Jadi kayak situasinya gitulah, ngeritik pemerintah apa tuh biasa aja. Biasanya kebayangnya keras juga, tapi enggak Bu ya. Enggak, jadi kayak kan banyak mungkin yang mengira takut ngomong. Enggak apa, tiap ngobrol kayak gitu kan. Terus kalau yang menarik tuh ini, kalau ke pasar. Itu antrian sayuran tuh, kalau ngantri kan beli buah, beli sayur, itu kebanyakan laki-laki loh. Kok laki-laki yang ke pasar, Bu? Waduh, ini revolusi laki-laki yang ke pasar nih. Jadi pernah waktu suatu hari tuh saya tuh mau bikin tulisan untuk media di Indonesia. Saya kan juga dari dulu suka nulis, saya kirim ke Indonesia gitu kan, tentang pemilu di Iran. Jadi waktu itu pertanyaannya yang dari Indonesia ngomong gini, tolong dong ini perempuan di Iran boleh nggak sih jadi presiden, katanya gitu, tolong dibahas. Terus saya nanya lah sama teman saya tuh yang sesama jurnalis kan, yang orang Irannya, boleh nggak perempuan Iran jadi presiden? Apa? Perempuan jadi presiden? Nggak jadi presiden aja kita udah terjajah sama perempuan gitu. Apalagi kalau perempuan jadi presiden. Ya karena memang kayak perlindungan untuk perempuan itu bagus banget, sehingga kayak laki-laki tuh banyak, wah takut nih kalau macem-macem gitu ya. Tapi konstitusi Iran ada soal menyebut perempuan nggak, Bu? Nah, ada larangan atau apa? Akhirnya itu temuan saya tuh sampai kan karena nggak dapat jawaban dari teman, dipecandain gitu. Kita nih butuh emansipasi laki-laki katanya, bukannya emansipasi perempuan. Karena perlindungan ke perempuan tuh kayak lebih besar gitu ya, daripada ke pekerja laki-laki gitu kan. Yang itu yang dirasakan oleh teman saya ini. Nah, akhirnya saya nanya-nanya, sampai saya tuh nelfon ke Tehran Times juga kan. Ini sebenarnya konstitusi kamu tuh seperti apa ininya gitu kan. Ternyata di undang-undang Iran itu kata-kata yang dipakai itu presiden itu harus rijale siyosi. Rijal itu artinya tokoh. Bisa dimaknai laki-laki tapi bisa dimaknai tokoh politik. Bisa perempuan juga berarti? Bisa perempuan, karena kalau tokoh kan perempuan bisa masuk. Nggak disebut gendernya di situ ya? Ya, nah kalau misalnya betul-betul laki-laki yang diinginkan oleh undang-undang itu pasti dipakai kata Persia kan, emang undang-undangnya pakai bahasa Persia kan, pakai katanya mar ya, laki-laki, itu jelas laki-laki kalau mar. Tapi dia pakai kata rijal itu ya udah memang bisa laki-laki tapi lebih bisa lagi tokoh gitu, tokoh politik gitu kan. Sehingga ada kesempatan perempuan untuk jadi presiden. Artinya gitu. Nggak ada eksplisit dilarang perempuan jadi presiden. Menarik. Jadi memang nggak terlalu ketat seperti yang kita duga, Bu ya. Nggak. Ini seru banget ya, Bu. Terakhir nih Bu, kira-kira kalau dari konflik ini nih Bu, Ibu melihat kalau kita orang Indonesia atau WNI yang di sana dengan kultur warga Iran, Ibu melihat seperti apa dari sudut pandang Ibu lah yang pernah tinggal di sana? Ya, kalau dari sisi keamanan saya pikir memang ada resiko orang-orang Indonesia yang di Iran. Ya, kenapa? Karena kan Amerika itu membombardirnya betul-betul kawasan sipil kan, rumah-rumah, bahkan kampus, sekolah. Nah, padahal kan kebanyakan orang Indonesia di sana kan mahasiswa. Ya, dari sisi ini memang ada risiko dan pemerintah juga sudah mengupayakan evakuasi. Tapi banyak juga mahasiswa yang nggak mau pulang. Kenapa? Ya kalau kita pulang terus kita baliknya pakai duit dari mana gitu kan. Jadi artinya ada kekhawatiran takutnya nggak bisa pulang. Mereka pengennya selesai kuliah gitu. Nah yang menarik mahasiswa-mahasiswa ini yang masih bertahan nih bikin banyak vlog kan, banyak konten tuh menceritakan kehidupan mereka sehari-hari. Antara lain yang saya juga terkejut ya, takjub gitu. Ternyata selama perang itu angkutan umum gratis semuanya.
digratisin semuanya gitu kan. Terus ada bantuan beras, ada bantuan ayam kayak gitu kan. Jadi makanan justru malah tambah banyak gitu dikasih dari pemerintah ke masyarakat. Terus gaji bahkan dinaikkan. Waduh. Karena situasi kan, jadi kayak pemerintah tuh kayak minta maaf gitu lah, ini ya kalian terpaksa harus mendapatkan kesusahan karena perang ini ya. Dikasih fasilitas lebih harus lagi. Perang dulu kalau gaji naik. Gitu. Nah, terus juga yang menarik itu ada satu konten. Waktu saya di sana juga ngerasa murah banget. Saya itu waktu saya mahasiswa itu kan dapat beasiswa, iya murah banget. Tapi kan itu zaman dulu ya. Nah, yang zaman sekarang gimana? Ini ada mahasiswa kita bikin konten di sana. Gas itu per bulan untuk satu keluarga 3 orang itu cuma Rp20.000 katanya. Listrik 5.000. Oh iya. Rupiah per bulan. Wah. Jadi murah banget. Murah banget. Artinya apa? Karena memang Iran itu penghasil gas terbesar di dunia ya. Dan ternyata itu gasnya memang untuk rakyat juga gitu. Wah, ini yang saya pikir kenapa kok bisa murah. Sehingga ketika orang Iran mengeluhkan ekonomi, tadi bicara soal topik tax mengeluhkan ekonomi, kalau saya ngelihatnya, ya Allah Pak, bersyukur di sini murah, coba ke Indonesia mahal semua gitu. Karena kan yang kita ukur kan biaya kebutuhan pokok kan, ya kan, gas, listrik, air kan gitu. Urusan rumah lah, dapur. Nah, kalau buat mereka itu udah lewat. Jadi mereka ketika bilang susah itu standar ekonomi yang lebih tinggi lagi. Itu yang akhirnya ada demo-demo soal ekonomi. Kalau saya lihat ya karena standarnya juga lebih tinggi gitu kan. Urusan rumahnya udah terpenuhi semua. Ya, sebenarnya yang kalau untuk urusan kebutuhan pokok ya itu ya dalam keadaan perang pun ternyata juga sangat tetap murah gaji gitu. Dinaikin, murah ditambah, waduh. Tapi perang berat juga, Bu. Oh iya, tetap. Jadi ini kayak kalau menurut saya ini masalah edukasi juga ya. Jadi rakyat punya kesadaran geopolitik, itu yang saya pikir kunci besarnya ya. Mereka sadar apa sih yang sedang diperjuangkan. Kenapa sih harus menderita kayak gini gitu loh. Itu yang membuat dukungan masyarakat tetap tinggi dalam situasi yang seperti ini. Bu Dina, terima kasih ngobrol-ngobrolnya, seru banget nih sesi akhir nih. Gimana di Iran, di Teheran. Bu, saya boleh request Bu, Ibu kan sebagai penyiar Bu. Coba Bu pakai bahasa Persia Bu, minta tolong di closing Bu. Rekan-rekan NTV, jangan lupa nonton DPO, subscribe, like, share, komen segala macam Bu. Terima kasih. Pakai bahasa Ibu, saya persilakan, saya kasih kursi Bu. Tolong di closing Bu. Oke, Binandegone NTV Yudetunare in Barnomero Hamishe Bebinit was subscribe and like kunit. Terima kasih rekan-rekan NTV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim DPO izin pamit.